Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karissa Zalwidiana, absen 11 dari kelas 12 F5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa organik yang hanya terdiri dari unsur karbon C dan hidrogen H. Senyawa ini banyak ditemukan dalam alam, terutama dalam bentuk bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan gas alam. Hidrokarbon dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tidak jenuh. Selanjutnya adalah jenis-jenis hidrokarbon. Yang pertama ada hidrokarbon jenuh atau alkana. Alkana adalah hidrokarbon yang hanya mengandung ikatan tunggal antara atom karbon, sehingga mereka disebut juga dengan istilah parafin. Alkana memiliki rumus umum. Contohnya, metana, CH4, senyawa yang paling sederhana sering digunakan sebagai gas alam. Contoh selanjutnya adalah etana, ditemukan dalam gas alam, digunakan untuk produksi etilen. Contoh lain dari alkana adalah propena, digunakan sebagai bahan bakar. Selanjutnya ada butana, ditemukan dalam gas LPG. Nah, sekarang kita akan masuk ke karakteristik alkana. Yang pertama, stabil dan tidak reaktif. Yang kedua, biasanya tidak bereaksi dengan oksigen dan halogen kecuali pada suhu tinggi. Yang ketiga, biasanya ditemukan dalam bentuk gas atau cairan pada suhu kamar tergantung jumlah atom karbon. Nah, selanjutnya ada hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon tak jenuh memiliki satu atau lebih ikatan rangkap antara atom karbon. Terdapat dua jenis utama. Yang pertama ada alkena, ikatan rangkap tunggal. Pengertian alkena adalah hidrokarbon yang memiliki setidaknya satu ikatan rangkap dua antara atom karbon. Rumus umumnya, contohnya yang pertama ada etena, juga dikenal dengan etilena, digunakan untuk membuat plastik polietilena. Yang kedua ada propena, digunakan untuk membuat plastik polipropilen. Selanjutnya, kita masuk ke dalam karakteristik alkena. Yang pertama, lebih reaktif daripada alkan, terutama dengan halogen asam dan senyawa lain yang dapat menambah atom ke molekul. Yang kedua, dapat mengalami reaksi adisi. Nah, yang kedua ada alkuna, ikatan rangkap ganda. Pengertiannya adalah alkuna adalah hidrokarbon yang memiliki satu ikatan rangkap 3 antara dua atom karbon. Rumus umumnya, contoh-contohnya yang pertama ada asetilina, digunakan dalam las oksiasetilina. Yang kedua ada butuna, dapat digunakan dalam industri kimia. Karakteristiknya yaitu yang pertama sangat reaktif dan digunakan dalam sintesis berbagai senyawa kimia. Selanjutnya kita akan membahas jenis hidrokarbon yang ketiga, yaitu hidrokarbon aromatik. Pengertiannya, hidrokarbon aromatik adalah senyawa yang memiliki struktur cincin benzena yang terdelokalisasi dengan ikatan rangkap yang tersebar merata di seluruh cincin. Contohnya, yang pertama ada benzena, senyawa dasar yang digunakan untuk sintetis sebagai senyawa kimia. Yang kedua ada toluena, digunakan sebagai pelarut dan bahan baku kimia. Nah, karakteristiknya adalah stabil karena adanya sistem delokalisasi elektron dalam cincin karbon. Selanjutnya ada aromatik, seringkali bersifat karsinogenik dan beracun jika terpapar dalam jumlah besar. Selanjutnya kita akan masuk ke sifat-sifat hidrokarbon. Yang pertama, nonpolar hidrokarbon. Umumnya bersifat nonpolar karena hanya terdiri dari atom karbon dan hidrogen yang memiliki elektronegativitas yang serupa. Hal ini membuat hidrokarbon tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Yang kedua, pelarut hidrokarbon. Lebih mudah larut dalam pelarut organik seperti ether, benzena, atau kloroform daripada dalam air. Yang ketiga, reaktivitas alkan. Relatif tidak reaktif, hanya bereaksi dalam kondisi ekstrem, misalnya dengan oksigen pada pembakaran atau dengan halogen dalam reaksi substitusi. Alkena dan alkuna lebih reaktif karena adanya ikatan rangkap yang bisa diputus dan ditambah dengan atom lain dalam reaksi adisi. Aromatik memiliki kestabilan yang tinggi karena struktur ikatan rangkap terdelokalisasi.